Jadi kemarin itu maka saya sebut Anom ini klarifikasi basa-basi. Dia ingin mempertahankan popularitasnya. Dia ingin mempertahankan kualitasnya karena dia seorang mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi alladzina fa'alul hasanati wajtanabul munkarati amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti dugaan saya, Anom klarifikasi basa-basi. Kali ini dia membuat narasi, menggiring opini bahwa kritikan ini tentang iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Seperti apa kali ini video yang ingin saya tanggapi? Kita simak bersama-sama biar tidak ada unsur-unsur yang mengandung fitnah. Kalau videonya Anom di sini, saya jelasin ada unsur fitnahnya. Romo itu Ustadz Ismatul Hakim. Ismatul Hakim namanya. Beliau nukil Jamul Jawame. Jamul Jawame, terus Ihya Ulumuddin, Fathul Mu'in, dan lain-lain. Di kitab lemarinya tuh full tulisannya semuanya. Masya Allah. Dan itu pun orang alim, Masya Allah, alim luar biasa. Sepakat. Kenapa saya katakan alim luar biasa? Sepakat. Karena beliau sangat Masya Allah lah. Disenggol juga hanya karena live bareng saya. Hanya karena live bareng. Oh, udah itu hasut ya berarti. Wow. Oke, itu yang ingin saya tanggapi. Jadi saya sudah 2 tahun mengkritisi dongeng-dongeng halu yang diatasnamakan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sudah 2 tahun. Kehadiran Romo yang ternyata namanya Ismatul Hakim ini masuk ke zona yang saya kritisi. Saya menganggapnya adalah kebohongan ilmiah dan kecurangan ilmiah. Kata Kiai Ismatul Hakim, mohon maaf Kiai Ismatul Hakim, kemarin saya panggil Romo Mutawatir karena nggak tahu namanya. Nah, kata Kiai Ismatul Hakim, kisah tentang terpenggalnya leher seseorang yang menyebut nama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa wudhu adalah kisah yang mutawatir. Sementara faktanya, jangankan mutawatir, sahih pun tidak, bahkan ke derajat hasan pun tidak. Nah, kenapa tiba-tiba masalah ini diukur dengan ilmu mustalah hadis? Karena Kiai Ismatul Hakim yang membawa ini kepada dasar-dasar ilmu mustalah hadis. Jadi bukan saya yang mengukur ini dengan ilmu mustalah hadis. Kiai Ismatul Hakim. Saya masih ingat waktu membahas Jawahirul Ma'ani. Kenapa yang saya sebut bohong, saya tolak di dalam Jawahirul Ma'ani cuma 1 poin. No. Karena di sini ada membawa-bawa Nabi dan Allah. Maka wajar kalau ini satu kisah ini kita ukur dengan ilmu mustalah hadis karena ada kata-kata Nabi di sini. Kan aja. Maka yang lainnya kita tidak ukur dengan ukuran yang ketat sebagaimana di dalam ilmu mustalah hadis. Ya nggak perlu. Mau percaya monggo, mau tidak percaya silakan. Gitu loh. Sebenarnya kisah tentang terpenggalnya leher itu tidak perlu mengukur itu dengan ilmu mustalah hadis. Tidak perlu. Mau percaya monggo, mau tidak silakan. Nah, justru di sini Kiai Ismatul Hakim yang membuat kebohongan ilmiah, kecurangan ilmiah, menyebut itu riwayat mutawatir. Beliau pun sampaikan bahwa la yumkinul kadzab. Benar, berarti kan ini tentang ilmu mustalah hadis. Sementara konsekuensi yang mengikat kepada kita ketika menerima riwayat mutawatir adalah wajib menerima, wajib mempercayai. Ini pun bertentangan dengan statement Kiai Ismatul Hakim di awal. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, kalau mutawatir itu sama kan Kiai Ismatul Hakim ketika kita menerima kabar, menerima cerita secara langsung, secara hissi gitu. Jadi kisahnya bahkan tidak memenuhi unsur sahih bahkan hasan, tapi dikatakan mutawatir. Jadi kalau sudah mutawatir itu jelas pasti sahih. Gitu no, bukan karena live bareng sama Anom, kan banyak yang live bareng sama Anom. Canud aja siapa? Cep Sanud aja nggak saya komentari, ngapain? Nggak saya komentari dia tiap malam piket-piket dengan wanita yang terbuka aurat, nggak saya komentari. Saya komentari kan ente. Lah kan ente katanya kiai mubalik. Masa main piket-piket sama wanita yang terbuka aurat begitu, yang cantik-cantik. Kemudian yang terakhir, saya perhatikan kawan-kawan di video tadi, nanti saya up video khususnya Anom ini. Polanya Anom, sebelum membahas duduk persoalan, maaf, bahkan tidak membahas duduk persoalan, kenapa saya mengkritisi Kiai Ismatul Hakim. Dia main framing dulu. Ini alim, Masya Allah, tukilannya banyak. Ya itulah cara kerja mereka, cara marketing mereka tuh begitu. Personal branding dulu. Maka jawaban saya begini loh. Justru semakin orang itu alim,
semakin punya posisi di hati umat ketika jikalau orang tersebut melakukan kebohongan ilmiah, melakukan kecurangan ilmiah, maka potensi kerusakannya akan jauh lebih besar daripada tukang ikat. Sama-sama melakukan kebohongan ilmiah, kecurangan ilmiah, pedagang ikan dengan orang yang sudah digelari kiai seperti Kiai Ismatul Hakim ini, Ustadz, maka potensi bahayanya ini. Justru kalau yang melakukan kecurangan ilmiah itu misalnya, maaf dukun Ustadz, kita nggak urus kok. Kita sudah puluhan tahun mendengar contoh kisah Soekarno Wali dari dukun-dukun. Ya, nggak perlulah kita berdebat dengan mereka. Tapi berbeda ketika itu dikatakan oleh seorang katanya wali, seorang ulama. Gitu, Dinda Anom. Saya kira itu sajalah, ya. Inilah kawan-kawan tentang marketing. Jadi kemarin itu maka saya sebut Anom ini klarifikasi basa-basi. Dia ingin mempertahankan popularitasnya. Dia ingin mempertahankan kualitasnya. Karena dia seorang mubalik. Sering menaik panggung ke sana kemari. Katanya. Kata dia. Dan seringkali kan itu menjadi sesuatu yang dibanggakan. Jadi ini tentang kemasan. Jadi yang saya bahas itu selalu tentang kemasan. Saya kira itu sajalah ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Bil khusus Dinda Anom dan Kakanda Ismatul Hakim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.